Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami menginformasikan bahwa kami sudah memulai ibadah kami setiap minggu jam 1.30 siang di Gereja Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya silakan menghubungi Pastor Raymond atau nomor telepon 644555566. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat jumpa lagi di online ibadah dan kami sudah masuk pada bulan Disember dan hari ini adalah hari minggu pertama dan sudah boleh siap roti dan cawan untuk ambil perjamuan suci bersama-sama dan nanti sudah selesai firman Tuhan, kita akan ambil perjamuan suci bersama-sama. Dan saudara, hari ini saya mau sampaikan renungan tentang Allah adalah penahan kita melalui bermacam badai. Dan di mana di Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, kita boleh baca di sini dikatakan bahawa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari sudah kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, kami minta Engkau buka hati kami, dan supaya kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh belajar bersama-sama Tuhan. Biarlah firman-Mu akan terus menguatkan hati kami, dalam masa-masa kita ketemu banyak pencobaan Tuhan. Tolong kami setiap hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang kita
boleh tahu bahwa ini suatu peringatan buat kita semua tentang kesetiaan Tuhan, dan di mana pada waktu kita berjalan menghadapi banyak kesusahan, kesulitan, dan kita juga berjalan dalam pencobaan yang cukup panjang. Sudah kita lihat dalam saat ini sudah masuk pada bulan Disember. Kita lihat bahwa di mana kita sudah mengalami dengan COVID-19 ini dan kita sudah berjalan cukup lama. Dan bagaimanapun kita tahu bahwa Tuhan adalah penahan kita. Dan saat ini kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita semua. Dan 3 objektif yang kita boleh belajar bersama-sama di sini bahwa ini mengajar kita untuk melihat dan dengar apa yang Tuhan tunjuk kepada kita. Saudara, biarlah saat ini atau momen-momen ini kita lihat bahwa kita belajar untuk ambil waktu untuk mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Melalui waktu pagi kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita siap hati kita untuk lihat apa yang Tuhan menunjuk kepada kita, apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita juga berdoa ya untuk damai dan kesabaran selama kita menanti kepada Tuhan. Sudah kita tahu bahwa kita sudah mengalami sepanjang ini dan seperti gelombang ya COVID-19 ini gelombang. Dan kita lihat saat ini kita tetap berdoa buat saudara yang ada di Indonesia dan Malaysia. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya, kita juga ingat negara-negara yang lain yang sementara mengalami banyak kesusahan. Dan sudah biarlah kita juga minta kepada Roh Kudus supaya kita dapat kekuatan setiap hari. Ya, kalau sudah ada di Indonesia atau di Malaysia dengar firman Tuhan ini, biarlah kita minta kekuatan Tuhan. Sudah, saya percaya bahwa sudah pasti ingat lagu ini. Ya, ku tahu Tuhan akan buka jalan atau Dia buka jalan. Ya. Dan adakala kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, adakala kita rasanya terganggu, ya. Dan adakala kita jalan kita rasanya kita tidak tahu arahan kita. Dan biarlah saat ini kita belajar untuk selidiki, mencari Tuhan, bimbing kita. Kita minta Tuhan tolong kita dan pimpin kita selama kita berjalan. Dan kita tahu bahwa untuk sementara ini kita seringkali kadang-kala kita coba mengarahkan diri kita untuk jalan. Tapi untuk menghadapi banyak pencobaan ini atau tantangan yang kita hadapi ini, biarlah kita selalu minta Tuhan tolong kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan pasti buka jalan buat kita semua. Dan adakala kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Ya, saudara, hari ini saya usaha saudara, dorong saudara, ya, untuk buka hati kita, pikiran kita, minta Tuhan bimbing kita. Dan kita tahu bahwa lagu ini dia buka jalan. Ini akan berbicara kepada kita bahwa Tuhan sebenarnya itu ada rencana buat kita. Ya. Dan Dia sudah tahu jalan yang mana yang kita harus jalan. Dan Dia akan bimbing kita. Dan kita tahu bahwa hanya satu hal yang kita selalu peka dan lihat jalan Tuhan.
Demikian hari ini, saudara. Allah selalu memelihara atau pegang janjinya kepada kita, bahwa Dia akan berjalan beserta kita dengan segala keadaan kehidupan kita yang seringkali kita menghadapi banyak tantangan. Allah akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu, kita semua menghadapi badai, masa demi masa. Ya. Dan kita tahu bahwa ini tidak ada satu orang pun dalam kehidupan kita yang bisa hindari. Ya. Hari ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, Kristus melihat situasi kita dan memberi kita jalan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Dan hari ini sudah dengar firman Tuhan, biarlah kita buka hati kita, selalu fokus kepada Tuhan. Ingat, Kristus melihat situasi kita. Nomor 1, dan saya mau katakan bahwa saudara, kita selalu hanyut dalam badai tanpa memiliki jangkar yang tepat. Sudah membayangkan saja bahwa sebuah perahu yang ada di tengah-tengah sungai atau laut, dan kalau tidak diikat di pelabuhan atau di pangkal atau dipegang dengan jangka, perahu itu akan hanyut. Nah, kehidupan kita itu adakala seperti perahu, di mana pencobaan itu datang, adakala kita tidak tahu arah mana, kita pelan-pelan dan tidak sadar bahwa kita mulai jauh dari Tuhan. Dan di Ibrani pasal 2 ayat 1 dikatakan di sini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, kita lihat di sini bahwa bagaimana kita menjauhi atau hanyut. Kita tidak dibebaskan dalam situasi dunia yang cukup kacau atau bingung. Kita lihat saat ini bahwa banyak hal terjadi dan seringkali kita lihat bahwa banyak hal-hal yang kita harus lakukan dan adakala kita sudah bingung, kacau, dan banyak hal yang kita harus menyesuaikan. Dan kita juga hati-hati. Kita hidup dalam dunia yang cukup tegang dan selama COVID-19 ini, dan kita tahu ada banyak protokol-protokol yang kita harus ikut, dan doa kami bahwa sudah tetap selalu ikut protokol ini untuk kebaikan kita semua. Dan kalau kita menyimpan dari sentralitas atau kita hilang fokus tentang kepada Kristus, ini adalah suatu hal yang sangat bahaya. Kita harus pandang dan fokus kepada Tuhan, dan kita harus tahu bahwa ini suatu hal yang suatu urgent, kita harus lakukan, dan supaya kita jangan gagal, dan kita harus belajar untuk kembali kepada Tuhan. Kalau hubungan kita jauh dari Tuhan, kembali kepada Dia pada saat ini. Banyak orang Kristen, mereka
tidak memperhatikan dengan kehidupan rohani mereka. Dan sementara ini mereka rasanya terapung-apung, mereka hilang arah dan mereka sudah mulai jauh dari Tuhan. Dan ini terjadi dengan secara perlahan-perlahan dan pada akhirnya mereka tidak sadar. Dan dalam kondisi ini mereka sudah hilang hubungan mereka dengan Tuhan. Sudah saat ini Tuhan sedang menantikan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Sudah kita lihat dalam momen yang silent, yang kita lihat itu tenang, sepi, ya, dan tanpa disadari arus yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang kita tidak tahu. Mungkin dalam situasi yang banyak hal dan pikiran kita dan hati kita banyak kekacauan, dan ini membuat kita gentar dan goncang, dan kita sudah hilang perhatian kita kepada Tuhan. Dan kita harus berwaspada, on guard kepada hati kita. Dan jangan kita lupa dengan tanda-tanda ini atau signal yang selama ini kita memperhatikan kehidupan kita. Sudah, kalau orang yang sudah mulai arahnya jauh dari Tuhan, itu tidak ada suatu bell atau siren yang kasih kita tanda seperti waspada kita sudah jauh dari Tuhan. Tidak ada sama sekali bunyinya. Dan kita itu secara pelan-pelan, kehidupan kita secara spiritual, rohani kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Sama seperti kapal, ya, yang terapung-apung di laut dan tidak ada anchor atau jangka yang dilempar ke laut supaya bisa menahan kapal itu dari ombak atau dari arus yang seret mereka. Dan kalau kita tidak punya itu, kita akan pelan-pelan, kita akan jauh dari Tuhan. Saudara, saat ini kita tahu bahwa kita harus ngecek kehidupan kita. Di mana kita akan lihat bahwa ada kala kita rasanya gagal. Ya. Kita lupa dengan firman Tuhan. Kita gagal oleh kerana kita tidak bergantung kepada firman Tuhan. Sudah saat ini saya mohon saudara, kembali dan baca firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan itu akan mempertahankan saudara. Firman Tuhan adalah jadi kekuatan buat saudara, supaya saudara tidak akan jauh. Sama seperti kapal yang terlepas dari pelabuhannya, dan secara momen yang kita lihat, saat itu perahu itu atau kapal itu akan tambah jauh dari pelabuhan. Dan ini adalah kehidupan kita sama. Kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak dekat dengan Kristus, kehidupan kita akan mulai pelan-pelan hanyut. Nombor 2, saudara, saya mau sampaikan pada sini bahwa kita merasa putus asa. Ingat bahwa Allah masih belum meninggalkan kita. Selama yang kita rasanya kita hopeless, putus asa, ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang di Mazmur pasal 34 ayat 19 yang dikatakan di sini bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lembut jiwanya. Saudara, mengapa kita rasa
putus asa. Momen yang kita selalu menghadapi banyak kesusahan. Dan saya percaya bahwa ada saat ini saudara masih mengalami kesusahan saudara. Banyak problem yang sudah masih berusaha untuk menyelesaikan. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Allah tetap mengasihi saudara. Dan kita tahu bahwa Allah sedang melihat apa yang kita selama ini mengalami. Ya, ingat bahwa Allah tahu. Dan Allah ada bersama-sama dengan kita semua. Dia datang dan dia ingin menolong kita. Dan di mana kita ada pada saat ini. Mungkin saat ini saudara rasanya sudah katakan sesuatu, apakah Allah masih tetap bisa menolong saya? Sudah, Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita panggil, kita datang kepada Dia, saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan ini seringkali musuh-musuh yang selalu ingin kita tahu bahwa kita lemah. Musuh-musuh yang selalu membuat kita tuh hilang fokus. Tapi pada saat ini, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang apa yang Allah berbicara kepada kita. Bahwa Dia katakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia adalah penolong kita, Dia adalah benteng dan batu karang kita. Sudah, jangan kecewa, jangan putus asa. Dan saya tahu bahwa selama sudah lagi bergumul dengan kekecewaan saudara atau putus asa saudara, dan sudah rasanya sulit untuk berdoa, dan rasanya berat. Tapi saat ini saya katakan bahwa ini sangat penting. Datang kepada Tuhan pada hari ini, kembali kepada Dia, dan doa, minta pertolongan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa sesuatu hal yang dimana Tuhan akan datang untuk campur tangan dan melihat keadaan kita. Saudara, kita lihat di mana satu contoh di mana di Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Ini suatu peringatan buat kita semua, sesuatu hal yang di mana Abraham kehidupannya rasanya dalam sesuatu yang keadaan yang sangat rasanya tidak mungkin, ya. Dan dia coba untuk melihat kehidupannya, dia menantikan janji Tuhan, sementara Allah janji kepada Abraham bahwa dia akan jadi bapa luhur dan banyak bangsa-bangsa. Dan sementara dia sudah menikah dengan Sarah, dan akhirnya Sarah mandul, tidak bisa punya anak, dan ini kehidupannya, usianya sudah lanjut tua, dan dia rasanya dia sudah tidak punya anak dan hopeless, ya. Dan rasanya bahwa dia lihat kapan Allah. Dan dengan hal ini kita lihat bahwa Abraham tetap pegang janji Tuhan, dan dia punya harapan, hope kepada Tuhan. Sudah, jangan give up, jangan menyerah. Apa masalah kita pada hari ini? Percaya bahwa Allah selalu lihat keadaan kita. Dan Abraham tidak rasa lemah dalam imannya, dan dia tahu bahwa Allah pasti punya jalan, dan Dia akan buka jalan. God will make a way. Ya, saudara, hari ini di mana contoh Abraham, dan dia percaya kepada Tuhan, dia punya harapan kepada Tuhan. Ini mengajak kepada kita, kalau Abraham bisa percaya dan meletakkan harapannya kepada Allah, bagaimana kita? Apakah kita mau belajar seperti Abraham? Biarlah ini akan menyala
spiritual life kita, kehidupan rohani kita, supaya kita tahu bahwa Allah akan melihat kondisi masalah kita dan Allah masih tetap mengasihi kita. Sudah hal ini saya katakan bahwa ketahuilah apa yang Tuhan telah janji, Dia akan pasti menggenapi. Saudara, jangan berhenti, jangan menyerah. Apa di Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan di sini? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, kananmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kehadiran Allah adalah penumpang yang hebat dalam situasi apapun. Ingat, saudara, Allah adalah penumpang kita. Allah adalah batu karang kita. Apa masalah kita pada hari ini? Datang pada Tuhan. Dan ingat lagu ini, Dia buka jalan. Ya, saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia bukanya jalanku. Dia menuntun aku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Saudara, Kristus melihat situasi kita. Kristus adalah batu karang kita dan Dia adalah penumpang kita. Sudah percaya, apapun ya kita lihat dalam sasa kita mengalami juram yang lembah yang kita ada saat ini, dan kita jangan rasa khawatir sebab Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Ingat lagu ini, ku tahu Tuhan buka jalan dan Dia buka jalan bagi kita. Sebentar ini saya akan akhirin, saudara. Saya beri saudara 2 poin untuk diskusi, dan sudah mau pause sebentar pun boleh dan renungkan pertanyaan ini. Nombor 1, pertanyaan ini dikatakan, halangan apa dalam hidup Anda yang membuat Anda meragukan kehadiran Tuhan? Ya. Sekali lagi saya akan ulangin, halangan apa dalam hidup Anda yang membuat Anda meragukan kehadiran Tuhan? Kita renung kembali kepada pertanyaan ini. Dan poin yang kedua, saudara, bagaimana saudara mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah kegagalan yang kita boleh dapat pertolongan dari Tuhan, melewati masa-masa sulitnya. Ya. Sudah kan pasti mengalami kehadiran Tuhan dan sudah akan ketemu pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana sudah rasa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa? Percayalah, Dia akan buka jalan. Tuhan memberkati. Dan saudara, pada hari ini kita akan ambil penyuah suci. Ingat, sudah siap roti dan pegang cawan dan roti yang ada di tangan saudara. Perjamuan kudus merupakan sakramen di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib. Juga di antara orang percaya dengan sesama anggota tubuh Kristus. Perjamuan kudus memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang
yang percaya. Perjamuan kudus mengandung arti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang. Perjamuan kudus mengajar kita selalu mengucap syukur dan kaya Allah bagi manusia. Roti dan cawan ini, mari kita berdoa, saudara. Bapa, berkati roti dan cawan ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Kau sudah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat penampunan-Mu. Hari ini Tuhan, bahwa kami ambil roti dan minum cawan ini bersama-sama, kami boleh memberitakan tentang kematian Engkau. Kami boleh juga percaya bahwa Engkau sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati roti dan cawan ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang sudah pegang ini adalah tubuh Kristus. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, dia membagi kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Sesudah ia menambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus, kita dapat kesembuhan. Sudah yang punya dalam fizikal yang kurang sehat, percayalah, sambil kita minum cawan ini, kita minta jamahan Tuhan. Oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus, saudara, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Mari kita minum cawan ini. Mari kita berdoa dalam penutup ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa selama kami mengalami banyak pencobaan yang kita hadapi, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kita Tuhan. Saat ini, biarlah kita datang kepada Engkau supaya kita tidak jauh dari Engkau. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang punya masalah yang cukup berat. Kami percaya Tuhan, pada waktu mereka datang kepada Engkau, mereka minta pertolongan. Bapa, kami percaya mereka akan melihat bagaimana Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih bagi saudara yang sudah ikut ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan hari ini sangat memberkati saudara. Persembahan adalah satu bagian daripada worship. Jika Anda memberi, maka Anda juga diberkati. Bagi Anda yang ingin memberi, silakan scan di QR Code yang tersedia bagi Anda. Dan bila Anda juga memiliki permohonan doa, silakan Anda scan di QR Code selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.